Halo teman-teman, saya Putri. Kenalin, saya baru belajar bahasa Jepang 3 bulan. Sebenarnya kalau untuk belajar JFT-nya tuh cuma 2 bulan aja teman-teman. Jadi saya yang emang benar-benar belajar tuh sekitar 2 bulan. Nah 1 bulannya tuh kayak belajar di tempat lesnya tuh kayak biasa aja gitu. Ya ngikutin aja kurikulum kayak gitu-gitu. Nah teman-teman, saya mau bagi dua bagian di video ini. Jadi saya harap teman-teman bisa stay sampai akhir karena bakal saya bocorin rahasia besarnya tuh kenapa sih bisa kayak sekarang gitu. Kalau buat saya ini suatu pencapaian yang mungkin di luar kemampuan saya ya teman-teman. Tapi untuk sebagian orang mungkin yang udah belajar bahasa Jepang tuh pasti kayak skor segini tuh udah biasa banget lah gitu ya. Mungkin bisa lebih, harusnya 250. Nah teman-teman, jadi kalau saya belajar bahasa Jepang, jadi ini yang pertama ya, saya ceritain dulu teknisnya dulu. Nah teknis ini tuh teman-teman, jadi gini, ternyata ketika kita punya suatu tujuan, kita punya goals, itu tuh masalah cara, masalah teknis, ya masalah kita ngatur waktu, manajemen emosional, manajemen stres, itu tuh cuma 5% doang ngaruh ke apa yang kita tujuin, apa yang kita bikin jadi goals gitu. Nah ternyata ada loh 95% yang itu tuh sangat-sangat berpengaruh kepada pencapaian kita. Nah aku bakalan sharingnya nanti ya di akhir yang 95% ini. Nah aku mau sharingin dulu 5% dulu. Nanti di akhir sekalian aku ceritain bahwa memang plot twist banget ya. Jadi sekitar 2 bulan ini aku tuh belajar mati-matian sih teman-teman, bener-bener kayak mati hidup ya. Karena aku sendiri tuh aku bener-bener belajar dari nol. Bahasa Jepang ini aku dari nol banget. Jadi untuk teman-teman yang pemula dan pingin gila-gilaan belajar bahasa Jepang, menurut aku cara ini tuh cocok lah ya. Asalkan teman-teman punya tujuan yang jelas dulu aja gitu. Karena kalau teman-teman gak punya tujuan yang jelas, ya menurut aku teman-teman gak mau bayar segila ini gitu untuk si belajar bahasa Jepangnya. Nah pertama teman-teman, aku tuh belajar di buku Mina. Jadi waktu itu ketika aku mutusin untuk JFT, aku tuh masih bab Mina 1 teman-teman, masih bab belasan gitu. Nah di situ aku mutusin untuk berani, ya udahlah kita coba aja dulu gitu. Lagian ada loh senpai aku tuh yang mereka tuh cuma 2 bulan udah bisa lulus JFT, kayak sekali tampil langsung lulus. Nah tapi teman-teman bedanya mereka tuh udah belajar dari awal-awal, kayak udah setahun belajar. Ada juga yang emang dari awal tuh udah suka Jepang. Nah buat aku pribadi itu menjadi challenge gitu ya. Pokoknya kalau dia bisa lulus JFT dengan 2 bulan persiapan, aku pun harusnya jauh lebih bisa gitu. Sebelum aku tahu ya ternyata si senpai ini tuh dia udah 1 tahun belajar gitu. Tapi aku udah keburu daftar JFT, jadi mau gak mau aku harus beresin apa yang udah aku mulai gitu ya. Aku mulai daftar JFT, aku harus beresin JFT-nya. Akhirnya teman-teman, aku sempat ngedown ya, karena emang bener-bener iya sih teman-teman, cara belajar itu tuh kita harus cari yang cocok ya. Tapi teman-teman, sepinter-pinternya kita buat suatu cara, kalau kita nggak konsisten itu bakal zonk juga. Jadi benar-benar kuncinya di konsisten teman-teman. Nah akhirnya di awal-awal tuh, karena aku punya 2 bulan nih waktu ya, 2 bulan itu aku setting goals, aku buatin kayak ini kan Mina ada 50 bab nih, aku bagi 50 bab ini untuk 2 bulan itu bisa sehari berapa bab gitu. Nah akhirnya karena aku dengar dari senpai aku, dia tuh bisa hafal banyak kanji dan cara nulisnya dengan dia menulis semua Mina. Bab 1 Mina dia tulis tangan beserta kanji-kanjinya teman-teman, sampai kanji satosang aja dia tulis juga gitu. Dan aku ngikutin. Dan teman-teman, aku hanya bertahan sekitar sampai bab 4 ya. Dari bab 1 sampai bab 4 aku catat semua jawabannya, aku catat latihan-latihan soalnya, contoh-contohnya, bungkeinya, kaiwanya, aku catat semua teman-teman, tapi dengan kanjinya. Jadi bener-bener sampai ini nih ujung jari aku tuh sampai dia berotot, sampai keras. Karena emang saking nulis teman-teman, dan itu bisa berapa jam cuma nulis doang teman-teman. Sehari aku targetin tuh 1 bab itu harus udah harus ketulis semua gitu. Tapi ternyata nggak cukup karena emang saking selama itu ya nulis gitu. Nah teman-teman, sampai akhirnya waktu itu aku tuh sampai akhirnya aku bilang ke sensei, aku izin hari ini aku nggak akan masuk kelas karena aku udah terlalu capek belajar. Kayak ibaratnya kalau
brain rot tuh udah brain rot lah, otak aku tuh udah kayak stuck, nggak bisa diisi lagi sama pelajaran gitu, karena udah saking pusingnya aku mikirin JFT harus lulus gitu. Ternyata kata senseinya, Put, ini nanti bakal ada senpai yang datang loh ke kelas, katanya mau sharing. Nah akhirnya teman-teman, kebetulan si senpai yang datang ke kelas aku tuh, dia tuh yang aku tiru cara belajarnya, full aku tiru gitu. Akhirnya aku semangat banget kan, aku nggak jadi izin. Akhirnya aku tetap masuk dan aku dengerin si senpainya ngomong. Intinya teman-teman, senpai aku bilang bahwa cara belajar orang tuh beda-beda. Nah kebetulan aku tuh bukan di tipe yang nulis, tapi aku tuh di tipe yang suka dengerin gitu. Aku suka dengerin dan aku suka ngafal. Nah mungkin ada juga sebagian orang yang sukanya tuh nulis gitu, dia tuh lebih cepat nulis, kalau ngafal juga lebih cepat ngafal. Nah itu beda-beda ya teman-teman, tapi intinya aku di situ aku cobain ganti strategi. Nah si senpai aku tuh dia bilang aku 2 minggu katanya bisa beresin mina 1 sampai mina 50, bab 1 sampai bab 50 ya, mina 1 mina 2. Akhirnya aku mikir, wah dia mah memang sebelum masuk kelas tuh dia udah nge-review mina gitu, dia tuh udah belajar mina, udah pelajarin, jadi wajar-wajar aja dia bisa beresin 2 minggu. Nah tapi teman-teman, karena the power of kepepet ya, 2 bulan itu aku bertarung dengan waktu gitu, jadi aku cobain teman-teman. Itu kan aku baru belajar tuh sampai bab belasan, berarti sisanya aku kejar. Sehari tuh 4 bab. Nah aku tidur biasanya jam 12 atau jam setengah 1, itu selama 2 bulan. Dan gak ada istirahat ya teman-teman, gak ada tidur siang, makan pun tetap belajar, kaiwa. Nah jadi kan di FT itu ada 4 ya, ada chokai, dokai, sama chokai, dokai, kotoba, ekspresi, ungkapan, sama udah 4 gitu. Nah semua part ini aku pelajari, aku asah 2 bulan. Kan di Minna tuh ada kaiwa ya, itu kan ada audionya. Nah aku tuh satu-satuin, jadi aku punya audio, kalau teman-teman mau nanti bilang aja ya, nanti aku kasih. Aku punya satu audio yang isinya tuh semua kaiwa di buku Minna 1 dan semua kaiwa di buku Minna 2. Nah jadi aku sambil denger kaiwa, dan itu tuh setiap hari selama 2 bulan aku dengerin rutin gitu teman-teman. Jadi sampai udah hafal ya, intonasinya pun aku juga udah hafal gitu. Sama ungkapannya sih yang paling penting tuh penggunaan ungkapan kan, kayak ja kamayimaseng, terus misalnya sumimaseng atau desega, atau misalnya apalagi masih banyak lah ya, terus bentuk-bentuk sopan, degozaimas dan lain-lain. Itu tuh benar-benar nempel banget gitu, karena emang sering teman-teman, kuncinya tuh sering diulang aja. Nah dari situ aku dengerin aja, dari cokainya aku kayak gitu ya pertama. Jadi aku dengerin cokainya setiap hari. Jadi kan kita makan, kalau aku makan 2 kali ya, makan nasi. Aku makan siang sama makan malam. Nah paginya aku itu dari awal masuk kelas aku tuh udah rutin telur rebus. Itu aku 2 butir setiap pagi, kadang 1 sih. Kadang sering juga dikombinasiin sama ninjin, sama wortel, atau sama kentang gitu. Tapi direbus ya teman-teman. Kentangnya aku lebih seringnya kentang goreng, jarang kentang rebus sih, biar lebih enak dikit gitu. Nah dan itu tuh sangat ngaruh banget, karena nggak tahu, kerasa banget teman-teman, hafalan tuh gampang banget gitu. Nah itu dari segi cokai. Ketika aku pelajari Minna ya, ngeberesinnya aku 2 minggu, aku beresin sehari 4 bab. Nah aku ngapain aja, goals aku 2 minggu itu, Minna itu yang penting aku tahu dulu aja, oh ternyata di Minna tuh ada bumpo kayak gini ya. Jadi cuman ngenalin aja, goalsnya tuh nggak hafal ya, karena terlalu berat sih buat aku ya. Karena aku pun di situ harus ngafal kanji dan harus ngafal kotoba juga. Jadi ketika itu aku goalsnya, aku tahu dulu bumponya apa, dan aku terjemahin si kaiwanya teman-teman. Itu kan sambil nambah-nambah juga. Jadi aku terjemahin dan aku analisis di kaiwa ini tuh pakai bumpo apa gitu. Emang sih teman-teman nggak semua aku hafal ya si bumponya, tapi ada beberapa bumpo yang emang nempel banget sama aku gitu, karena emang sering diulang-ulang di si kaiwa ini. Nah jadi teman-teman, ketika teman-teman aku bab 30, aku tuh udah beres gitu, ngafalin 50 kotoba. Itu untuk kotoba sih, tapi kalau untuk Minna ini emang lebih cepat teman-teman. Aku baru Minna 1 aku udah beres Minna 2
gitu. Jadi aku udah tahu lah gitu, oh seenggaknya aku ada gambaran gitu, si Mina 1 Mina 2 tuh bahas bukunya ini. Nah ini bukunya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bedah Kaiwa tuh kayaknya udah familiar banget lah sama otak aku, karena aku dengerin setiap hari. Jadi makan siang aku Mina 1, kadang Mina 2, makan malam aku kadang Mina 1, kadang Mina 2. Jadi Kaiwa aku latih dari situ si Chokainya gitu. Nah selanjutnya dari kotoba teman-teman, ini kan nanti bakal kepake di bagian awal ya, ada kotoba sama expressions yang sebelum kanji itu loh. Oh iya tadi kanji ya bagian yang lain. Nah jadi kalau untuk yang kotoba sama ungkapan itu aku pakainya ini tuh. Ini aku nggak ngerusak ya, tapi karena memang aku pakai bukunya tuh aku giniin teman-teman. Nah aku lipat gini soalnya kan di sini tuh ada kotobanya. Nah, ini ada furigananya ya. Ini furigananya, ini hiragana, ini kanji, ini bahasa Indonesianya. Nah, jadi ketika aku ngafalin ini tuh, aku ngafalin juga sama sama kanjinya. Jadi aku lebih ke nggak ngafal sih. Kalau ini aku lebih sering lihat aja. Aku liatin. Jadi ketika aku ngulang tuh aku kayak gini. Nah, jadi aku tuh baca kanjinya aja gitu. Aku lihat kanjinya. Kalau aku belum bisa baca, aku lihat furigananya dulu, baru aku lihat kanjinya. Tapi kebanyakan teman-teman kayak kalau bab 1, 2, 3 tuh kayak udah hafal gitu sih kanji-kanjinya gitu. Nah, ini bab 1, kalau aku ngafalinnya di sini nih, yang pelajaran 1, pelajaran 2. Kadang sama ini juga sih, yang di Renshu sama di Kaiwa juga aku kadang hafalin. Tapi lebih banyaknya kalau di Mina 1 aku hafalin semua. Ya sampai Renshu sampai Kaiwanya, tapi kalau di sini aku nggak ngafalin sih karena waktunya keburu mepet waktu kemarin gitu teman-teman. Jadi menurut aku teman-teman ini harus sama kanjinya juga dilihat. Nah kalau di sini mah jangan hafalin kanji, tapi lihat terus setiap hari gitu, bener-bener setiap hari. Jadi aku hari ini aku targetnya kemarin kan sambil beresin Mina, itu aku sambil ngafalin kotoba. Ini bisa 50-an kotoba sehari aku hafalin. Tapi teman-teman, memang kalau mau pakai cara ini sih harus seharian ya belajarnya. Iyalah, kita tuh kan mau ke Jepang, ya pasti teman-teman punya goals masing-masing ya. Maksudnya nggak ada goals besar yang diraih dengan ikhtiar yang kecil. Nggak mungkin. Teman-teman mau beli permen mah gampang, dapat duit GoPay aja bisa beli permen 1. Tapi kalau teman-teman mau beli rumah, mustahil pakai duit GoPay, nggak akan bisa gitu. 500 perak ya GoPay tuh. Gitu. Jadi teman-teman nggak semua kok bisa dibayar sama uang. Ada kalanya kita tuh harus bayar dengan waktu, tenaga, pikiran. Uang mah ya tentulah itu mah ya. Gitu teman-teman. Nah, jadi aku checklist nih yang udah aku hafal, checklist kayak gitu sampai beres. Nah, jadi teman-teman bener-bener 2 bulan itu aku beresin ini, ngafalin ya teman-teman. Ketika teman-teman aku udah bab 30, aku udah hafal 50 bab kotoba di sini gitu. Kalau ini aku udah hafal semua insyaallah. Tapi kalau di sini sih paling sekitar 90-95% aku hafal karena ada kata kerja yang emang begitulah ya. Ya shirimashita kak. Gitu pasti teman-teman tahu lah ya. Gitu. Nah, gitu teman-teman. Jadi untuk kotoba itu aku dari situ ngafalnya, dan teman-teman ada kotoba yang emang agak susah dihafal. Jadi aku tempel nih kayak gini. Aku tempel di tempat-tempat yang sering aku lihat. Di cermin juga aku tempel. Ya, aku tempel di kamar mandi juga aku tempel. Jadi ketika di kamar mandi, kan kamar mandi itu tempat yang kita kayaknya nggak mungkin nggak ke situ sehari, itu pasti ke situ lah minimal 2 kali, bahkan bisa lebih ya nggak sih ya. Kali kita ke kamar mandi cuma liatin tembok aja, kenapa enggak kita tempel kotoba? Itu kan bisa ngasih kita inspirasi. Silahkan dihafal nih si kotobanya, karena untuk JFT itu nggak akan jauh-jauh kok dari sini si kotobanya. Huruf A itu mirip apa teman-teman gitu, katakannya juga sama. Dan aku liatin terus flashcard ini setiap hari sampai bener-bener nggak ketukar teman-teman. Kalau aku sih karena emang nggak sekali hafal ya, jadi aku setiap hari aku liatin. Nah untuk kanji tuh aku tuh sempat beliin nih flashcard yang kayak gini teman-teman.
Jadi ada gambar, karena aku anaknya sangat-sangat visual, jadi aku beli ini. Dan ini harganya lumayan sih, tapi menurut aku setelah aku beresin sampai kanji N4 selama 2 bulan tuh nggak perlu, ini nggak perlu gitu. Ini kanji N4 ada segini teman-teman, kalau di flashcard, satu flashcard satu kanji. Menurut aku teman-teman nggak perlu ribet-ribet beli flashcard kayak gini, karena kuncinya tuh cuman rajin doang, rajin ngulang teman-teman. Ini ya, ini aku dapat dari guru aku, dari sensei aku, ada sekitar 300 kanji dari N5 sampai N4, dan aku tuntasin, bener-bener aku hafalin selama 2 bulan itu gitu teman-teman. Capek nggak sih? Ya capek banget, karena sehari aku bisa ngafalin 2 bab berarti kan, dan aku ulangin lagi dari awal. Jadi kadang di pagi hari aku ngafalin dulu nih Mina gitu, si Mina terjemah yang kotoba-kotobanya, terus nanti siangnya aku ngafalin kanji, atau malamnya aku ngafalin kanji. Nah sisa waktu banyaknya tuh di Mina ya, yang 4 bab itu aku ulang. Mina yang 4 bab aku pelajari, aku aku cari tahu untuk gambarannya dulu aja sih teman-teman gitu. Jadi emang bener-bener full banget belajar, aku nggak ada main, nggak ada pacaran, nggak teman-teman, dan sama keluarga aja tuh jarang ngomong, karena emang bener-bener seharian tuh sama buku. Nah gini teman-teman, jadi untuk cara ngafal kanji ini kayak gini ya untuk si isi bukunya. Nah di buku ini itu tuh ada kotoba-kotoba yang memungkinkan bakal muncul di ujian. Ini nama bukunya Challenge Kanji kalau nggak salah. Ini kotoba nih, ini kanji Yama, kanji gunung. Nah teman-teman harus bisa cara baca dia sendiri, ini tuh apa dibacanya. Tapi kalau dia udah gabung, dia dibacanya jadi apa. Di sini ada Yama. Nah kalau Yama, kalau dia sendiri doang dia dibilangnya Yama, tapi kalau dia gabung untuk nama gunung, dia bukan dipanggil Yama si kanjinya, tapi Fujisang. Terus kalau misalnya dia yang mendaki gunung, itu Tozang, si Yamanya dibaca Zang teman-teman. Nah kalian tuh nggak usah pusing-pusing ngafalin onyominya ini, kunyominya ini, cara bacanya ini, nggak usah. Tapi hafalinnya tuh kotobanya aja yang di sininya gitu. Misalnya kanji mendaki gunung tuh bahasa Jepangnya Tozang. Tozang tuh pakai kanji yang, aduh ini belum dipelajarin ya di kanji 4. Nah si Zangnya tuh pakai kanji Yama gitu. Nah jadi satu bab ini ada 10 kanji. Nah masing-masing kanji kalau di buku ini tuh ada sekitar 4-3 kotoba atau bahkan bisa lebih. Anggap aja misalnya sekitar 30 kotoba. Nah aku berarti sehari ngafalin 30 kotoba ini, dan itu benar-benar dihafal. Cara dihafalnya gimana? Jadi kalau teman-teman bisa baca kanjinya tanpa lihat furigananya, ya itu teman-teman udah hafal berarti. Nah tapi teman-teman, memang ketika ngafalin, baru ngafal itu gak akan langsung hafal ya. Maksudnya aku tuh lebih seringnya ya, ketika di hari itu aku ngafalin 1 bab, memang aku hafal, tapi besoknya ada yang lupa, nggak ada, tapi nggak sebanyak banget lah gitu teman-teman gitu. Nah jadi si ini pertama, ini kan ada 10 kanji, berarti per kanjinya dulu aku hafalin dulu. Kalau ini aku udah hafal, aku lanjut ke bawah. Nah tutup juga. Kalau ini udah hafal, aku nggak lanjut ke bawah, tapi aku ulang dari atas. Ini aku baca lagi apa, ke bawah, baru deh yang baru. Nah udah kayak gitu, udah aku hafal ini, nggak lanjut dulu ke sini, tapi aku lanjut dulu ke atas, ulang dulu sebelumnya sampai hafal sampai bawah. Kalau udah lulus, ya udah kita lanjut. Nah sama juga begitu ya, hafalin dulu satu-satu. Kalau udah hafal per satu ini, mundur lagi ke awal, baca lagi sampai yang udah kita hafal, dan seterusnya sampai di bab akhir juga sama. Nih ini di bab 1 yang terakhir kanjinya, kanji tanah, suci. Kalau dia sendiri dibaca suci. Di sini ada 3 kotoba, ada suci, ada tochi, sama ada doyobi gitu. Nah jadi teman-teman kalau udah hafal 3 ini, ulang lagi dari awal. Nah kalau teman-teman setelah dihafalin satu-satu bisa dibaca semua tanpa lihat furigananya, berarti itu teman-teman udah hafal. Nah kalau aku udah hafal kayak gitu, aku lanjut ngafalin yang si Mina kalau emang belum aku hafal. Nah tapi pun emang ada kanji yang susah dihafal untuk di awal, dan itu nggak tahu udah diulang berkali-kali nggak apal-apal teman-teman. Nah kalau aku pribadi sih, karena emang bentuknya agak
luar biasa rumit ya. Fukuzatsu no kanji desu. Kanjinya tuh rumit sih bentuknya. Jadi aku tempel. Kayak misalnya kalau teman-teman pakai buku itu ya, ada kanji atatakai. Nah dia ada 4 kotoba, dan itu tuh aku belum hafal banget, aku susah ngafalnya, dan aku tempel di kamar mandi. Jadi setiap aku kamar mandi aku lihat sambil ngafal, karena teman-teman bahasa itu nggak butuh kita pinter tahu sebenarnya, tapi butuhnya tuh kita rajin aja, kita sering pakai sih, kita sering lihat, kita biasain pakai metode immersion. Kita benar-benar dekatkan diri kita sama si bahasanya yang kita pelajarin gitu teman-teman. Jadi untuk kanji aku emang tempel di benda-benda yang sering aku lihat, entah di pulpen, penghapus, di handphone, di kaca teman-teman. Nah tempat yang sering aku lihat itu adalah kaca kamar mandi, terus di pinggir kasur, terus di jetrekan lampu ya, aku pasang kanji keshimas ya. Keshimas itu ada kanjinya, aku pasang di situ. Kalau sukemas tuh nggak ada kanjinya teman-teman, aku pasang di situ, sama kanji akarui sama ya sih udah, akarui apa kurai aku tempel nggak ya, denki juga aku tempel di situ. Jadi aku sampai hafal teman-teman, di kaca pun aku tempel kanjinya gitu, di lemari aku tempelin. Jadi ketika teman-teman lihat benda tuh teman-teman dapat kotoba, udah aja satu benda tuh satu kotoba yang sering dilihat. Aku main barbel nih setiap pagi, aku workout, nah aku tempelin di situ, di barbel aku yang satu aku tempelin satu kotoba, satu kanji ya, yang satu lagi juga aku tempelin satu kanji. Jadi bener-bener aku tempel aja. Jadi kalau teman-teman main ke rumah aku tuh ada tempelan-tempelan gitu. Tapi itu menurut aku sih efektif banget lah teman-teman, karena itu cara seru tanpa harus ngafalin, karena kita sering lihat aja teman-teman. Emang modal sering lihat itulah sebenarnya ngafalin tuh kayak gitu kan. Emang kalau bicara bahasa Jepang tuh bicara kotoba, bumpo, sama kanji teman-teman. Lebih penting mana, kotoba atau kanji atau bumpo? Ya semua penting. Apalagi kotoba sama bumpo ya. Itu kalau kita ibaratkan bisa, kotobanya tuh adalah bahan masakan, bumponya itu adalah alat-alatnya. Jadi kalau kita bisa bumpo tapi kita nggak punya kotoba juga ngapain? Kita punya alat masak tapi nggak punya bahan-bahannya ngapain? Tapi kita punya bahan masakannya tapi nggak punya alat masaknya. Kita punya kotobanya tapi nggak punya bumponya juga ngapain? Jadi itu saling melengkapi teman-teman gitu. Nah jadi untuk ngafalin ini jujur buat aku itu berat ya di awal, tapi karena aku punya dreams, aku punya tujuan ngapain aku belajar bahasa Jepang, aku berani bayar harganya, bukan dengan duit doang, tapi aku bayar dengan kerja keras, aku bayar dengan pengorbanan, dan aku bayar dengan waktu aku. Waktu main aku korbanin, waktu olahraga aku korbanin. Dan itu tuh akhir-akhir itu tuh aku lagi senang berenang teman-teman. Seminggu tuh bisa 2 kali aku berenang gitu, dan aku benar-benar nggak berenang gitu teman-teman. Nah tapi teman-teman, ikhtiar tuh nggak akan pernah mengkhianati hasil ya. Proses mah nggak akan mengkhianatin hasil kok, beneran. Dan aku di situ, aku tuh posisi belajar gila-gilaan kayak gitu karena aku belum tahu kalau ternyata ada kisi-kisi teman-teman. Jadi aku baru tahu tuh hamin 1 minggu, 2 minggu doang. Jadi aku belajar keras tuh kayak gitu selama 2 bulan. Nah jadi kegiatan aku tuh gitu aja teman-teman. Nih aku udah hafal kan sampai bab 18 si kanji ini misalnya. Nah jadi aku tuh ngulang dari bab 1 sampai bab 18 itu aku bisa sama buku tuh bisa lebih dari, ya pokoknya kurang dari 4 jam, lebih dari 3 jam, kurang dari 4 jam. Itu aku cuman ngulang loh, dan aku ulang setiap hari. Kanji semuanya aku ulang teman-teman dari awal. Buku Mina terjemah ya, Mina terjemah itu 50 bab, semua kotobanya aku ulang dari awal. Karena aku ngerasa memang aku ini masih newbie, aku masih pemula gitu. Dan aku nggak bisa ngalahin teman-teman aku yang mereka belajar 1 tahun. Mereka udah belajar dari awal, bahkan udah lama banget gitu. Dan yang aku bisa kasih adalah waktu aku lebih banyak belajar. Jadi kalau kita mau ibaratnya lomba-lombaan sama senpai-senpai, itu kita kalah di waktu teman-teman. Jadi ya nggak ada cara lain selain teman-teman kasih waktu lebih banyak daripada senpainya. Kalau senpainya belajar 2 jam, kita harus belajar 5 kali lipat dong. Tapi emang bener, aku yang ichi-nichi-ju aku belajar teman-teman. Bisa jadi ya kepotong sama waktu sholat, sama waktu makan, mandi, udah selebihnya belajar teman-teman gitu.
emang begitu ya, namanya berjuang tuh kayak gitu, nggak ada yang enak kalau berjuang tuh. Kalau mau enak mah di rumah aja teman-teman, nggak usah berjuang. Kalau mau enak mah nggak usah belajar bahasa Jepang, nggak usah punya impian ke Jepang, itu tuh enak kayak gitu. Tapi nggak enak di kemudian hari teman-teman, gitu. Jadi seharian aku kayak gitu aja 2 bulan itu. Nah kan sama senseinya tuh disuruh latihan soal, aku belum siap latihan soal, karena namanya latihan soal itu berarti nguji kemampuan kita. Teman-teman, aku aja belum punya kemampuan bahasa Jepang, ngapain diuji? Jadi kalau menurut aku itu nggak salah, tapi kalau aku pribadi aku lebih milih aku beresin dulu gitu, karena untuk soal tuh aku bisa banget kayak latihan berapa puluh sampai ratus soal sehari itu bisa banget gitu, asalkan kita udah punya pegangannya gitu. Jadi kita tahu kan kemampuan kita tuh di mana gitu. Nah, dan aku harap setelah teman-teman punya gambaran gitu ya, mungkin buat teman-teman yang newbie, bisa nggak ya aku lulus JFT? Bisa banget teman-teman. Jadi kisi-kisi itu aku baru tahu hamin 2 minggu ya, setelah aku belajar gila-gilaan. Itu kadang aku tidur sama buku kanji, sama buku Mina, bangun sama buku kanji, buku Mina, pelajari lagi, kayak gitu aja teman-teman. Bahkan sampai ketiduran, seringnya tuh ketiduran sih, sampai tengah malam tuh tidur nggak sadar aja, aku tidur di karpet nggak di kasur. Itu lebih sering banget kayak gitu. Dan menurut aku setelah aku lewatin fase itu tuh, itu hal yang sangat indah yang nggak akan diulang lagi teman-teman, kayak gitu. Nah jadi seharian aktivitas aku kayak gitu teman-teman. Nah ketika itu aku diajak sama senpai aku untuk makan bakso ya. Aku ditraktir karena waktu itu aku lulus kuliah. Jadi aku ketika belajar bahasa Jepang aku sambil skripsian teman-teman. Makanya yang mungkin sibuk ya belajar bahasa Jepang ya nggak usah ngeluh, karena aku aja bisa, apalagi teman-teman juga pasti bisa. Nah kata si senpainya, gimana itu kisi-kisinya udah dipelajarin belum, katanya, yang si latihan soalnya. Terus aku bilang, belum lah, intinya belum gitu, aku masih belajar. Lah kenapa nggak dipelajarin? Dia ngasih tahu kan, itu tuh latsol itu tuh adalah hasil dari orang-orang yang udah JFT. Mereka ingat-ingat lagi soalnya apa dan dibuat semirip mungkin untuk kita latihan soal. Dan aku di situ seketika langsung mikir, ya Allah, tahu kayak gitu aku nggak usah segila ini belajar. Karena bener-bener nggak ada hari tanpa belajar. Tapi bener-bener Allah itu maha mengetahui lah. Aku tuh nggak akan tahu kalau sampai bisa sejauh ini teman-teman. Nah jadi di situ teman-teman, sekitar 2 minggu nih aku tuh kan udah itu mah belum beres nih. Pokoknya hamin 2 minggu tuh udah beres kanji, ngafalin semua kanji sampai 4 aku udah hafalin. Terus aku ngafalin Mina ya, Mina sampai bab 50 aku hafalin semua kotobanya. Dan aku udah beres review si Mina 1, Mina 2. Nah sebelum itu pun teman-teman, aku tuh pelajari 4 video, durasinya sekitar di atas 30 menitan satu videonya. Itu ngebahas tentang pola ya, pola soal-soal JFT tuh kayak gimana, bumponya yang dipakai tuh apa aja. Itu sekitar 80 bumpo teman-teman. Dan aku juga pelajari soal dokai semua yang sempat keluar di JFT, itu aku udah pelajari semuanya teman-teman. Nah hampir aja 80 bumpo itu mau aku hafalin teman-teman. Aku baru hafal 21 bumpo gitu. Sekitar 19 bumpo. Aku baru hafal 19 bumpo. Dan aku yakin aku pasti bisa teman-teman. Soalnya sebelumnya aku pernah ngafalin Al-Quran gitu. Dan si suratnya tuh diacak, ayatnya diacak. Jadi aku bisa baca secara acak. Tapi emang gak banyak sih hafalannya teman-teman. Cuman maksudnya itu ngasih aku gambaran bahwa ngafalin Quran tuh itu bisa banget dengan cara itu, apalagi cuman bahasa Jepang kayak gitu. Nah tapi teman-teman, ketika aku proses ngafalin si 80 kotoba ini ya, aku analisis semuanya. Ini yang bentuk T tuh bumponya apa aja, yang bentuk Ta tuh apa aja bumponya. Udah sampai kayak gitu teman-teman, tiba-tiba diajakin sampai dikasih tahu kayak gitu. Akhirnya apa, aku nggak lagi belajar. Udah, aku bilang ngapain aku belajar capek-capek kalau ujung-ujungnya kayak gitu mah, nggak fair banget gitu kan. Tapi teman-teman benar-benar ya luar biasa lah ya, aku dikasih tahu. Nah senpai aku dia dapet soal cici. Senpai aku dia udah belajar sekitar 1 tahun, dia belajar buku Irodori. Nah aku kan yang newbie kayak gini, bener-bener ya kamu mah bisa kayak gitu, nggak belajar terlalu serius kayak aku. Kalau aku nggak belajar aku bener-bener nggak bisa. Tapi kalau kamu belajar seenggaknya kamu ada yang pernah dipelajari gitu dulu kan.
Akhirnya dia bilang, enggak, kamu tuh nggak kayak gitu, kamu tuh gitu. Udah, pokoknya aku masih sedikit banget ilmu bahasa Jepangku, jadi aku harus belajar. Akhirnya teman-teman, 2 minggu itu aku pakai untuk latihan soal-soal. Udah, aku latihan semua soalnya, dan itu sehari aku kerjain 2 soal. 2 kali, sorry. Tapi semua. Ada 6 paket soal, yang satu soalnya tuh sekitar 40 sampai 50-an. Nah, berarti kalau misalnya anggap aja sekitar 300 soal lah ya. Aku sehari bisa ngerjain 300 soal ini 2 kali. Dan aku baca ulang soalnya bisa sampai 2 kali juga. Jadi aku bisa 4 kali lihat soal itu. Berarti sekitar 1200 soal ya yang aku pelajari dan aku hafalin gitu si jawabannya gitu, bener-bener dihafal. Nah, kenapa aku bisa hafal? Karena sebelumnya itu aku bayar harganya dulu, aku ngafalin dulu si kotobannya, aku ngafalin dulu kanji-kanjinya. Jadi teman-teman ketika dikasih kisi-kisi juga kanjinya itu hampir semua aku hafal, paling 5% doang yang aku nggak tahu dari semua kanji-kanjinya ya, karena kan di list tuh si kanji okasang apa aja, kanji cici apa aja. Nah, dan dikasih tahu senpai aku dia dapat soalnya cici, dia bilang ini soal cici itu yang paling susah ya kak, katanya gitu. Dia umurnya di bawah aku, paling susah ya kak karena dia tuh cuman miripnya tuh sekitar 60%-an doang. Nah, sedangkan kalau soal yang lain tuh itu tuh gampang banget, bahkan bisa 90% kemiripannya teman-teman sama soal asli JFT-nya. Akhirnya disitu kan aku pede, udah aja gitu mah aku ngafalin kunjau aja, ibaratnya kan gitu ya, ngafalin kunjau gitu. Padahal mah nggak cukup sih teman-teman. Kalau teman-teman cuman modal ngafalin itu aja ya bisa-bisa aja sih, bisa mangteng, tapi nggak ada yang jamin loh teman-teman bisa dapetnya yang cici, maksudnya yang gampang gitu ya, bisa jadi dapetnya cici. Kalau teman-teman dapet cici itu bisa jadi auto nggak lulus. Soalnya waktu itu aku dapet soal cici teman-teman, dan aku disitu kan ya Allah, bener-bener dah ya, kenapa aku tuh sama Allah tuh dikasih taunya tuh soal cicinya tuh hamin 2 minggu teman-teman. Karena mungkin biar Allah tuh ngasih kesempatan aku untuk ngafalin dulu semua kunci jawabannya. Akhirnya hafal tuh, udah aku ngerjain silat sol itu di G-form itu tuh paling salah banget itu cuman salah 2, tapi lebih seringnya tuh mangten semua kalau sekali aku ngerjain gitu. Nah, di situ udah ya Allah, aku nggak kebayangnya kalau misalnya aku tahu ada sistem kayak gini untuk ikutan JFT, maksudnya ada latsol itu yang mirip, aku kayaknya nggak akan lulus deh, bener-bener. Karena ketika aku udah belajar sekeras kemarin aja, aku masih ada yang nggak ngerti teman-teman. Tapi memang latsol itu sangat ngebantu ya, cuman nggak bisa dijadiin satu-satunya cara kita belajar, itu pasti nggak lulus sih teman-teman. Apalagi soalnya cici ya, cici tuh benar-benar dah. Akhirnya di situ aku cuma bisa ya Allah, aku udah ikhtiar sebisa aku, dan hasilnya aku serahin aja sama engkau, terserah mau kayak gimana. Udah, akhirnya teman-teman ketika aku ngerjain kayak deg-degan ya Allah, aku datang ke sini, aku udah di tempatnya. Aku bilang ya Allah, aku datang ke sini membawa harapan banyak orang ya, karena sensei aku udah terlanjur ngumumin di depan teman-teman, ini Putri nanti mau nyusul JFT ya, saya targetnya mangteng katanya. Amin ya Allah, amin. Terus orang tua juga udah pada tahu kan teman-teman. Jadi ya Allah, saya datang ke sini membawa harapan banyak orang, minta tolong dilulusin gitu. Dah, minta doa ke orang tua juga, ke guru gitu. Udah, akhirnya teman-teman ketika aku ngerjain, aku di situ ngerjain per sesinya cuman aku cek 2 kali pengerjaan aja. Setelah itu udah aku bismillah udahlah gitu. Nah, udah di situ beres aja teman-teman. Aku kayak mau nangis, itu nahan nangis selama ngerjain tuh, karena ya Allah, aku dapet soal ini, baru ingat senpai aku aja dapet soal itu skornya 233 teman-teman. Aku tuh udah yakin aku nggak bisa lebih dari dia, karena dia aja belajarnya udah 1 tahun, aku cuman 3 bulan, itu pun persiapannya bener-bener belajar 2 bulan doang, jadi nggak mungkin bisa ngalahin dia gitu. Udah, akhirnya teman-teman beres nih semuanya, mana ada yang nggak ngerti lagi ya udahlah, terserah Allah aja dah gitu. Karena emang aku kemarin tuh ngafal kunjaunya ya, jadi aku tahu jawabannya ini, tapi lupa
ada ternyata yang memang harus dihafal sama bumponya. Kotobannya sih sama ya, itu semua jawabannya itu, tapi ternyata sama bumponya apa. Nah aku di situ, ini aku nggak tahu jawabannya apa, mungkin itu yang salah kali ya. Udah aku cek, Masya Allah ternyata skor aku 240 teman-teman. Dan di situ aku langsung nangis, udah otomatis nangis karena kayak ya Allah, aku tuh udah belajar seberat itu, masa engkau membawa aku tuh sampai sejauh ini tuh hanya untuk gagal gitu, kayaknya nggak mungkin. Dan akhirnya aku nangis, udah aku minta doa sama ayah. Yang paling pertama aku hubungin tuh ayah, karena kayak aku yakin banget ketika teman-teman minta doa sama orang tua, itu tuh udah pasti dunia teman-teman tuh baik ya, nggak akan baik-baik aja lah pokoknya. Teman-teman mau minta apa, minta ke orang tua dulu doanya. Akhirnya aku bilang ke orang tua, ya teteh lulus, alhamdulillah, makasih doanya, makasih supportnya. Pokoknya aku cuma bisa nangis. Mungkin orang-orang ngiranya aku tuh nggak lulus karena emang nangisnya sehisteris itu teman-teman. Kayak yang aku tunggu-tunggu selama 2 bulan itu tuh ternyata sesuai dengan harapan aku. Bahkan Allah kasih lebih ya teman-teman. Soalnya soal Cici ini pun senpai aku ada yang dapat teman-teman. Dan aku tuh bareng ya sama senpai aku ujiannya. Tapi dia di kelas yang udah beres, belajarnya udah 5 bulan. Aku kan baru 3 bulan. Nah dia tuh daftar juga, ternyata nggak lulus. Dan ada beberapa senpai aku yang nggak lulus juga di hari yang sama aku ujian. Nah yang nggak lulus ini salah satunya ada yang dapat Cici, dia soal Cici dan dia nggak ujian. Dia nggak lulus, sorry. Gitu teman-teman. Nah mungkin kurang lebih kayak gitu teman-teman. Jadi setelah videonya aku mau buat satu video lagi, ini tentang isinya 95%. Dan itu tuh sangat berpengaruh banget. Jadi teman-teman silakan ditonton aja videonya, semoga bermanfaat ya.